Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Di manakah engkau? Itulah pertanyaan yang sering kali diucapkan manusia kepada Tuhan ketika mengalami kenyataan pahit dan pilu. Baru-baru ini kita memang mengalami kenyataan pahit dan pilu. Kenyataan pahit dialami oleh Yasa, Pinu, Naka, dan Pedi, sebuah anggota keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah yang dibunuh secara sadis oleh sekelompok teroris pada hari Jumat tanggal 27 November yang lalu. Kenyataan pilu juga datang dari Lembata, di mana ribuan orang harus mengungsi karena meletusnya gunung Ile Levotolok pada hari Minggu tanggal 29 November yang lalu. Bencana kemanusiaan di Sulawesi Tengah dan bencana alam di Lembata merupakan bencana kita bersama. Kita seringkali bertanya, di manakah kasih? Di manakah Tuhan? Tuhan yang adalah kasih tidak pernah jauh, tidak pernah absen, tidak pernah menyembunyikan diri. Sebab Dia selalu Immanuel, selalu beserta kita. Namun dalam kebebasannya, kita sebagai manusia seringkali gagal untuk memilih, entah karena dipengaruhi oleh orang lain maupun karena kehendak diri kita sendiri. Manusia lebih memilih mendengarkan suara si jahat daripada mendengarkan suara Allah. Manusia lebih memilih melakukan yang jahat daripada melakukan yang baik. Manusia lebih memilih dicuci otaknya dengan teologi maut daripada teologi yang sebenarnya. Manusia lebih memilih menjadi pribadi kambing daripada menjadi pribadi domba. Manusia lebih memilih menjadi ilalang daripada menjadi gandum. Manusia lebih memilih kegelapan daripada memilih terang. Itulah yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah, ketika para teroris menyembunyikan diri dalam ideologinya. Sekali lagi, Tuhan selalu hadir, hanya kita seringkali bersembunyi dalam dosa. Dalam model-model yang lain, kita juga dapat memainkan peran seperti para teroris. Ketika kita dengan mudah menyebarkan hoax yang menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Ketika kata-kata kita dengan mudah melukai perasaan orang lain. Ketika perilaku kita membunuh karakter anak-anak. Ketika kata-kata dan perbuatan kita menyumbang kesengsaraan pada diri orang tua dan para jompo. Nabi Yesaya menyebut kenyataan ini sebagai jalan yang berlekak-lekuk yang mesti diluruskan, lembah dosa yang mesti ditimbun, bukit keangkuhan yang mesti diratakan. Tuhan akan hadir untuk melaksanakan semua proyek keselamatan tersebut. Bahkan di hadapan kisah pilu saudara-saudari kita di Lembata, Tuhan yang Immanuel selalu hadir laksana gunung batu, tempat kita bernaung dari aneka bahaya yang disebabkan meletusnya gunung Ile Levotolok. Para sahabat yang saya kasihi, kalau minggu lalu menjadi manusia Advent berarti menjadi manusia yang selalu berjaga-jaga dalam iman dan kasih. Pada hari Minggu Advent kedua ini menjadi manusia Advent berarti menjadi pribadi yang bertobat agar dapat mengasihi secara lebih baik. Dasar pertobatan kita ialah kasih Allah. Kasih Allah itu tidak bersifat pasif. Tidak menunggu begitu saja kapan kita kembali. Kasih Allah itu bersifat aktif. Bahkan Dia berani keluar untuk mencari. Seperti gembala yang mencari domba yang hilang. Seperti gadis yang menyalakan pelita untuk mencari dirham yang hilang. Kita tentu ingat kisah setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bersembunyi dan apa yang dibuat oleh Allah? Allah melangkah di taman dan mencari Adam dan Hawa dengan pertanyaan penuh kasih, di manakah engkau? Dalam setiap pengalaman sedih,
pengalaman kegagalan, pengalaman duka, pengalaman kejatuhan kita dalam dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa melangkah, mendekati kita, dan dengan penuh kasih berkata, "Di manakah engkau?" Mengapa Tuhan harus repot-repot mencari kita yang jelas-jelas pendosa, yang jelas-jelas teroris, penyebar hoaks, penyulut kebencian, serta penyembah kuasa kegelapan demi kekayaan dan jabatan? Jawabannya cuma satu, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia telah mencari umatnya di setiap abad, sepanjang masa perjanjian lama, sampai akhirnya dia sendiri datang dengan hati manusia yang bisa menderita karena kekurangan kasih kita. Pada titik ini kita patut berterima kasih kepada keempat jemaat Gereja Bala Keselamatan yang telah bersaksi sampai mengucurkan darah. Mereka telah berani menjawab, "Ini aku," walaupun nyawa menjadi taruhannya. Dan itu tidak mudah. Pertanyaan Tuhan, "Di manakah engkau?" mengajak kita semua keluar dari persembunyian, bukan untuk menerima hukuman dari Allah, tetapi untuk menerima belas kasih Allah. Yang penting adalah sikap kerendahan hati kita di hadapan Kristus, sebagaimana yang ditunjukkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis katakan, "Ia lebih berkuasa daripadaku. Bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Kerendahan hati ini menjadi kendaraan bagi kita agar dapat keluar dari persembunyian dosa. Kerendahan hati ini juga menjadi kendaraan yang membuat hati kita yang lekak-lekuk diluruskan, yang menggunung diratakan, dan yang lembah ditimbun. Tanpa kerendahan hati untuk keluar dari persembunyian dosa, kita juga tidak mampu menerima pengampunan dosa dan pembaruan hidup dalam Roh Kudus, dan kenyataan itu adalah neraka bagi kita. Para sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lilin kedua pada lingkaran Advent melambangkan kasih telah dinyalakan. Itu tandanya dengan lilin bernyala, Tuhan sedang mencari kita dengan penuh kasih. Dengan seruan lantang, "Bertobatlah," Yohanes Pembaptis meminta kita untuk berbalik kepada Allah. Sementara itu dengan suara lembut, Tuhan berkata kepada Anda dan juga kepada saya pada hari ini, "Di manakah engkau?" Selamat merenung, Tuhan memberkati kita semua.